semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Hari ini kita akan bahas tentang laki-laki. Buat kalian yang selalu bilang kalau Mbak Adele itu selalu bongkar rahasia laki-laki, tolong kalian dengerin konten ini. Ini aku belain kalian para laki-laki, biar para istrimu itu tahu kalau kebutuhanmu itu bukan cuman digawe ke kopi, jipok ke mangan, didulang, di skincare. Enggak cuman itu, tapi kamu punya kebutuhan lain yang harus disadari sama istri-istrimu. Cowok itu wajib dapat jatah rutin, betul? Setuju? Itu kenapa kalau kalian punya suami kerjanya di luar negeri, ikut. Saya ngaku dinas di luar kota 3 hari, ikut. Tapi aku harus sebulan di sana disediain rumah gini, ikut. Lah anak kita gimana? Ada budenya, ada pakdenya, ada mbahnya, ada utinya, ada eyangnya, ada jidahnya. Masih bisa dititipin. Kalau nggak anaknya ikut sekalian. Nanti sekolahnya gimana? Homeschooling. Kenapa se-ekstrim ini? Aku ngasih taunya kenapa se-ekstrim ini. Karena kalian harus dengerin penjelasanku. Setelah dengerin penjelasanku, boleh diulang lagi kalau suamimu dinas keluar kota berbulan-bulan, kamu mau ikut atau enggak. Coba bayangin ya para istri. Ini tolong, aku ngomong sama kalian para cewek. Kalau kalian yang nonton ini cowok, gedein speakernya, volumenya pol, biar sebelahmu, orang-orang di sekitarmu pada dengerin. Ya, kita mulai ya, udah digedein kan volumenya. Ini biar semuanya pada denger. Kalian para cewek-cewek, gimana perasaan kalian? Gimana rasanya kulit kalian? Gimana rasanya kalian menyentuh muka kalian ketika kalian gak skincarean berhari-hari? Bahkan seminggu, berbulan-bulan gak skincarean, gimana? Delok raimu piye? Raiku biasa aja mbak, mosok rak mungkin sebulan coba, seminggu gak usah pakai skincare, gak usah skincarean, mulai dari cuci muka gak usah, mulai beruntusan, gak rata, rasanya gak kenyal lagi, gak lembab dan lain-lain. Bahkan ada yang mungkin kalian pakai merkurian akhirnya apa? Berontok, jerawatan, rusak. Itu cuman apa? Gak pakai skincare. Bayangin kalau kamu gak dapat perhatian suamimu 3 hari aja. So overthinking apa kamu? Tapi pernah nggak kamu mikirin suamimu gimana rasanya ada di posisinya dia kalau dia nggak dapat jatah berbulan-bulan? Gimana rasanya? Coba. Pernah nggak nanya ke dia? Pernah nggak memahami dia dari POV ini? Tahukah kamu, para istri, para wanita, ketika suamimu tidak diberi jatah berbulan-bulan, ini adalah kondisi yang berbahaya. Bukan cuma berbahaya di tubuhnya, tapi di otaknya juga. Bahkan di hatinya pun juga. Emang apa sih mbak yang para suami rasakan kalau nggak dikasih jatah? Pertama, testosteronnya drop, jatuh. Testosteron drop sama dengan mentalnya drop. Suami tanpa keintiman itu ibarat handphone tinggal 5% atau 3%, nyebelin. Lemot, gampang panas. Nyala, tapi nyebelin. Testosteron turun itu akhirnya apa? Gampang marah, ngomongnya ketus, gak bisa senyum, mukanya jelek banget, datar, gampang capek, sensitif, gak ada inisiatif duluan, moodnya amburadul. Tapi coba perhatiin, kalau suamimu habis dapet jatah, gimana? Suamimu pasti pagi-pagi nyanyi, hariku cerah, matahari bersinar, mukanya cerah, kayak abis di skincarein. Moodnya bagus, mau bantuin istrinya walaupun bawa omelin, dia nggak bete, moodnya nggak berantakan, dia nganggap apa itu guyon dan tetap membantu kamu menyelesaikan pekerjaan rumah. Bener nggak? Suami bisa jadi lebih ceria, mau bantuin kamu, lebih nyenengin, nggak nyebelin, jauh lebih hidup. Itu bukan karena nafsu, tapi karena hormonnya. Ketika suamimu nggak dikasih jatah, kortisolnya naik, hormon stresnya naik. Ketika kortisolnya naik, dia sedang ada di mode bertahan hidup. Nggak ada sentuhan sama dengan stres numpuk. Tubuh suamimu itu ngira dia sendirian, nggak dicintai, nggak diinginkan, nggak diharapkan, nggak aman, dan itu terjadi natural. Ini alasan kenapa cowok kalau lama nggak dikasih jatah, auto ngamuk nggak jelas, moodnya berantakan, gampang tersinggung, susah fokus, ngomongnya ketus terus. Karena apa? Karena otaknya tuh budrek. Kan bisa mbak dia masturbasi sendiri atau mungkin mimpi basah ngocok. Ya Allah, mesake banget wes duwe bojo lagi mimpi basah ki, ya Allah. Tapi tunggu dulu, pembahasan yang ngocok itu tidak menyelesaikan masalah yang tadi tak sebutin. Hormon-hormon itu tidak terbereskan dengan hanya ngocok. Masturbasi itu hanya hanya secara fisik aja dia, ya oke, karena spermanya keluar gitu. Tapi kortisolnya nggak turun. Kortisol itu turun dengan keintiman yang nyata. Suami yang lama nggak dikasih jatah, dopaminnya juga turun. Dopamin apa? Hormon kesenangan. Biar kamu happy-happy terus. Kalau dopaminnya turun, kesenangan di dalam hidupnya juga menurun. Bayangin dia nggak bahagia. Dopamin itu bahan bakarnya cowok. Dopamin ini naik kalau ada kedekatan, ciuman, foreplay, seks, tapi seks yang emosional. Dan ini yang bikin cowok itu produktif, romantis, tiba-tiba bantuin kamu, tiba-tiba tanpa disuruh dia ngapain, dia ngerapiin apa, tiba-tiba ngasih surprise, tiba-tiba jadi nice, dengerin kamu, jarang kan? Tanpa dopamin dia jadi datar, sinis, ketus, menengtok. Terus, oksitosinnya hilang, jadi dia ngerasa kayak nggak diinginkan. Ini paling fatal sih, suami jadi jarang ngomong. Dan ketika lama nggak disentuh, nggak diajak mesra-mesraan, nggak ada keintiman, otaknya itu akan menerjemahkan sebagai aku ditolak, aku nggak menarik lagi, istriku nggak butuh aku tersingkirkan, aku nggak berguna, aku itu cuman beban, dan pikiran-pikiran gatel lainnya. Dan di titik ini, dia udah mulai menjauh
jauh, diem, nggak mau cerita, nggak mau curhat, nggak ada inisiatif dan cuek. Ini bukan karena dia udah nggak sayang lagi, ini karena badannya udah defensif. Ini adalah lingkaran setan yang menghancurkan banyak rumah tangga. Kenapa? Pertama, dia merasa ditolak, suamimu merasa ditolak. Terus akhirnya suamimu menarik diri. Terus kamu sebagai istri ngerasa dia menjauh. Akhirnya kamu jadi ikutan dingin. Udah komunikasinya jelek ya kan? Akhirnya apa? Komunikasinya jarang, keintimannya jarang. Dan akhirnya lingkaran setan ini makin lama makin dalam. Ini aku nggak mengada-ngada, tapi ini realitanya. Ada fakta yang harus kalian tahu teman-teman. Ngocok, masturbasi itu nol efek untuk suamimu. Itu rasanya kayak tubuhnya puas, tapi otak dan hatinya itu sepi. Terus yang memperbaiki semuanya apa? Keintiman, romantis, yang nyata, yang dilakukan berdua. Toh kalian tuh udah suami istri. Hal-hal yang kalian lakukan berdua, keintiman, keromantisan, itu meredakan stres, menstabilkan hormon, bikin dia hadir, bikin dia tambah sayang, bikin dia tiba-tiba inisiatif, bikin hubungan kalian jadi hangat. Makanya kalau hubunganmu itu tiba-tiba datar, isinya ngamuk-ngamuk tok, tiba-tiba dia cuek dan lain-lain, jarang mesra-mesraan, jangan buru-buru mikir kalau kalian berdua udah nggak cocok. Coba lihat dulu, mungkin kalian udah lost connection. Dan setelah nonton ini, kalian para ibu-ibu, kalian cuma punya dua pilihan. Tetap malas memberikan sesuatu untuk suamimu dengan alasan mager, banyak kerjaan, dan lain-lain. Atau reset dan bangun lagi keintiman kalian. Semua pilihan ada di kamu. Udah nonton video ini? Amal jariah untukku karena aku udah memberikan informasi yang berguna untuk rumah tangga kalian. Semoga rumah tangga kalian sakinah mawaddah warahmah, dijauhkan dari orang ketiga. Suamimu tetap setia padamu. Bagaimana bentuknya kamu, bagaimana gaplainya kamu, tapi suamimu tetap sabar, nggak tergoda perawan, janda ora doyan, apalagi istri orang. Amin. See you next video. Bye.